Halo semua, perkenalkan saya Ikrimah Fathia Nur Aziza dari Pendidikan Geografi kelas 1A dengan NIM 2008-411. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup dan juga menggantikan teori pergeseran benua atau continental drift yang lebih dahulu dikemukakan oleh Alfred Wegener pada paruh pertama abad ke-20 dan konsep seafloor spreading yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Teori tektonik lempeng ini berasal dari hipotesis pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans terbitan tahun 1915 yang mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu bentang muka yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas lautan basal yang lebih padat. Lapisan litosfer. Lapisan litosfer terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik atau tectonic plates. Di bumi, terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil, seperti yang ada pada gambar ini. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik itu menjauh atau divergen, bertumbukan atau konvergen, maupun transform atau menyamping. Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudra semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batas lempeng. Ada 3 jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempengan tersebut bergerak secara relatif terhadap satu sama lain, atau bisa dikatakan berdasarkan arah pergerakan lempeng tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, batas konvergen, yang kedua, batas divergen, dan yang terakhir yaitu batas transform. Yang pertama yaitu batas konvergen. Batas konvergen yaitu batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Batas konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau tabrakan benua jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Zona subduksi yaitu wilayah di mana suatu lempeng samudra terdorong ke bawah lempeng benua atau lempeng samudra lain. Di zona subduksi inilah sering terjadi gempa, pematang gunung api, dan padi samudra juga terbentuk di wilayah ini. Palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhujam mengandung banyak air atau bersifat hidrat, sehingga kandungan air ini dilepaskan saat pemanasan terjadi bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan sehingga menyebabkan adanya aktivitas vulkanik. Contoh kasus batas konvergen ini dapat dilihat dari pegunungan Andes yang ada di Amerika Selatan dan busur Pulau Jepang yang ada di Jepang. Batas konvergen. Batas konvergen terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, konvergen lempeng benua dengan samudra.
Yang kedua, konvergen lempeng samudra dengan samudra. Yang ketiga yaitu konvergen lempeng benua dengan lempeng benua. Konvergen lempeng benua dengan samudra atau oceanic dengan kontinental terjadi ketika suatu lempeng samudra menujam ke bawah lempeng benua. Lempeng ini masuk ke lapisan astenosfer yang suhunya lebih tinggi, sehingga menyebabkan lempengan tersebut meleleh. Pada bagian litosfer tepat di atasnya, terbentuklah deretan gunung berapi atau volcanic mountain range. Sementara di dasar laut, tepat di bagian terjadi penunjaman, terbentuklah parit samudra atau oceanic range. Seperti pegunungan Andes di Amerika Selatan adalah salah satu pegunungan yang terbentuk dari hasil proses konvergen lempeng benua dengan samudra. Pegunungan ini terbentuk dari konvergensi antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. Kemudian, konvergen lempeng samudra dengan samudra atau oceanic dengan oceanic. Salah satu lempeng samudra menujam ke bawah lempeng samudra lainnya, sehingga menyebabkan terbentuknya parit di dasar laut, dan deretan gunung berapi yang paralel terhadap parit tersebut juga di dasar laut. Puncak sebagian gunung berapi ini ada yang timbul sampai ke permukaan, membentuk gugusan pulau vulkanik atau volcanic island chain. Seperti Pulau Aleutian di Alaska adalah salah satu contoh pulau vulkanik dari hasil proses ini. Pulau ini terbentuk dari konvergensi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Yang terakhir yaitu konvergen lempeng benua dengan benua atau kontinental dengan kontinental. Salah satu lempeng benua menujam ke bawah lempeng benua lainnya. Karena keduanya adalah lempeng benua, maka materialnya tidak terlalu padat dan tidak cukup berat untuk tenggelam masuk ke astenosfer dan meleleh. Sehingga di wilayah bagian yang bertumbukan akan mengeras dan menebal, membentuk deretan pegunungan non-vulkanik atau mountain range. Seperti di pegunungan Himalaya yang ada di Nepal dan Plato Tibet adalah salah satu contoh pegunungan yang terbentuk dari hasil proses ini. Pegunungan ini terbentuk dari konvergensi antara lempeng benua India dan lempeng benua Eurasia. Batas divergen. Batas divergen adalah batas antar lempeng yang saling menjauh satu dengan yang lainnya. Batas divergen ini bersifat membangun atau konstruktif. Di batas divergen ini terjadinya pemisahan yang disebabkan karena adanya gaya tarik atau tensional force yang mengakibatkan naiknya magma ke permukaan dan membentuk material baru berupa lava yang kemudian berdampak pada lempeng yang saling menjauh. Pada lempengan samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut atau seafloor spreading. Sedangkan pada lempeng benua, proses ini akan menyebabkan terbentuknya lembah retakan atau rift valley yang akibatnya akan menimbulkan celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Contohnya yaitu seperti pematang tengah Atlantik atau Mid-Atlantic Ridge adalah salah satu contoh dari batas divergensi yang paling terkenal. Mid-Atlantic Ridge ini membujur dari utara ke selatan di sepanjang Samudra Atlantik, membatasi benua Eropa dan Afrika dengan benua Amerika. Selanjutnya yaitu batas transform. Batas transform yaitu batas antar lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strike-slip fault. Batas antar lempeng transform ini bersifat konservatif, yaitu tanpa adanya tambahan atau menghancurkan kerak bumi.
Batas transform terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform atau transform fault. Contoh dari batas transform ini yaitu adanya patahan San Andreas yang ada di California yang terjadi ketika adanya dua lempeng tektonik yang bergerak saling menggelangsar, yaitu bergerak sejajar namun berlawanan arah. Keduanya tidak saling memberai maupun saling menumpuk. Batas transform ini juga dikenal sebagai sesar ubahan bentuk atau transform fault. Ini adalah gambaran dari ketiga jenis batas lempeng, yaitu batas lempeng divergen, yaitu menjauh, konvergen mendekat, dan transform menyamping. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.